Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Zulfa Amalia dengan NIM 2004475 dan teman saya Wanda Tri Oktaviani dengan NIM 2004728. Ya, kami berdua di sini akan mempresentasikan review jurnal dengan judul analisis penggunaan layanan Vessel Traffic System terhadap keselamatan pelayaran di alur pelayaran Barat Surabaya Pelindo 3 dengan nomor jurnal 5 pada tahun 2021 dan ditulis oleh Mudianto Universitas Hang Tuah dengan email mudianto@hangtuah.ac.id dan Elva Febriana Universitas Hang Tuah dengan email elva.febriana@hangtuah.ac.id. Kemudian untuk latar belakang dilanjutkan oleh Wanda Tri Oktaviani. Silahkan Wanda. Yang pertama adalah latar belakang. Vessel Traffic System atau VTS merupakan sistem komunikasi yang dapat memberikan informasi dan pesan atau informasi untuk kapal. Misalkan dapat memberikan informasi atau data tentang posisi-posisi kapal lain yang melalui jalur lalu lintas, informasi pesan, peringatan tentang bahaya navigasi dan meteorologi, dan mengatur lalu lintas kapal pada suatu alur perairan. Belum banyak orang tahu bahwa manfaat dari penggunaan VTS untuk pelayaran ini sangat banyak. Salah satunya yaitu pemanfaatan pemakaian VTS untuk pelayaran membantu memberikan informasi dan pesan untuk kapal-kapal dengan mengoptimalkan sarana sistem VTS di Pelabuhan Utama Surabaya. Terdiri dari radar, kamera pengawas, perangkat radio komunikasi VHF, dan AIS. Dan ternyata VTS juga dilengkapi dengan radar dan CCTV yang dapat merekam dan memantau lalu lintas, pelanggaran atau tindak pidana, atau penyeludupan, pembajakan, transaksi ilegal, dan pencemaran lingkungan perairan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi aturan penggunaan layanan VTS terhadap keselamatan pelayaran di alur pelayaran Surabaya. Manfaat penelitian yang akan menghasilkan analisis penggunaan layanan VTS terhadap keselamatan pelayaran. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan penelitian eksplanasi. Artinya dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antar dua variabel, sedangkan data yang digunakan adalah data kuantitatif. Hasil dan pembahasan akan dibacakan oleh saya. Yang pertama ada tabel uji validitas memiliki nilai signifikansi korelasi lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dilakukan uji reliabilitas. Kemudian dilakukan uji reliabilitas dan keluar hasil bahwa terlihat nilai alfa untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Kemudian dilakukan pengujian simulasi dari hasil olahan data tujuan digunakan persamaan regresi, yaitu untuk melakukan pendugaan atau tafsiran ditaksir ya. Variasi nilai suatu variabel terikat yang disebabkan oleh variasi nilai suatu variabel bebas. Kemudian berdasarkan perhitungan dengan program PSS tersebut diperoleh Y sama dengan 1499 plus 0,250 X1 plus 0,687 X2. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS diperoleh F hitung 435.414. Kemudian pengujian uji T, hasilnya bahwa vessel traffic berpengaruh signifikan terhadap keselamatan pelayaran, dan pada uji parsial berpengaruh variabel alat navigasi penunjang X2 terhadap variabel keselamatan pelayaran Y. Hasil pengolahan data diperoleh R berganda sebesar 0,944 koefisien korelasi.
berganda tersebut menunjukkan bahwa antara variabel layanan vessel traffic sangat kuat terhadap variabel keselamatan pelayaran. Dalam penelitian ini, variabel eksonen yang dominan yaitu alat navigasi penunjang terhadap keselamatan pelayaran saat memasuki alur pelayaran barat Surabaya. Kemudian dengan sehubungan padat dan sempitnya alur pelayaran barat Surabaya ini sangat penting untuk menunjang kinerja layanan VTS, yaitu mengoptimalkan alat navigasi penunjang yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu peran penting radar dan AIS. Radar adalah alat navigasi yang bisa mendeteksi keberadaan kapal lain, daratan, buoy, serta mendapatkan baringan dan jarak pada target. Radar dapat dipergunakan untuk mencegah bahaya tubrukan antar kapal laut, khususnya di alur pelayaran sempit dan kondisi yang berkabut, serta saat malam hari. Adapun alat penunjang navigasi radar dan AIS dapat membantu nahkoda maupun officer jaga dalam berlayar dengan aman saat memasuki alur pelayaran barat Surabaya yang sempit. Maka dengan membaring baringan darat, tanung, buoy untuk menentukan posisi kapal agar kapal selalu on track, maka baringan yang diambil harus dipergunakan baringan sejati. Dengan menentukan parallel index adalah memantau lintasan kapal supaya terlalu on track. Kemudian AIS dapat memberikan dukungan implementasinya penetapan alur pelayaran barat Surabaya. Mengingat banyak kapal-kapal yang melintas melalui Safety of Life Act, selain berfungsi untuk menghindari bahaya tubrukan antar kapal AIS, juga dapat mempermudah dalam hal pengawasan pada tindakan yang ilegal. Sebagai contoh, illegal fishing, penyelundupan maupun pengedaran narkoba. AIS dapat menyampaikan informasi laporan dengan cepat karena mempergunakan frekuensi yang sangat tinggi. Pada frekuensi VHS 156 MHz sampai 162 MHz. Dalam pengoperasian AIS dapat terdeteksi oleh stasiun VTS dalam memberlakukan kewajiban pemasangan dan pengaktifan AIS. Maka sudah menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran untuk dipasang dan diaktifkan di kapal-kapal yang dikelola agar keamanan berlayar dapat terjamin, khususnya di alur pelayaran barat Surabaya, seperti didukung oleh International Maritime Organization dan Safety of Life at Sea Chapter 5 Regulation 90 tentang implementasi Automatic Identification System, menetapkan bahwa kapal harus dilengkapi dengan peralatan AIS yang dimaksudkan untuk mengetahui identitas kapal dan dapat menuntun kapal untuk menghindari bahaya navigasi. Yang selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari penelitian ini adalah yang pertama, materi yang dipaparkan cukup jelas. Yang kedua, penulisan jurnal teratur sesuai dengan kaidah penulisan jurnal. Yang ketiga, kata yang digunakan dalam jurnal bersifat baku sesuai dengan Kamus EYD Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah menyertakan daftar pusaka. Kekurangannya itu sendiri adalah yang pertama, speech penulisan tidak teratur. Yang kedua, kurang lengkapnya informasi yang diberikan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah kurangnya teknologi yang memadai dalam kegiatan logistik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan keselamatan pelayaran di alur pelayaran barat Surabaya, maka fungsi kegiatan layanan VTS yang meliputi pelayanan sistem INS dan yang paling dominan mempengaruhi keselamatan pelayaran adalah sarana bantu alat navigasi. Peran alat penunjang navigasi adalah sangat penting, dibuktikan dengan adanya radar dan AIS dapat membantu nahkoda maupun officer jaga dalam berlayar dengan aman saat memasuki alur pelayaran barat Surabaya yang sempit. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.